Shalom komunitas yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, bebas dan menang. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Goliat merupakan seorang pendekar dan tentara Filistin dan memiliki postur tubuh yang tinggi, besar bagaikan seorang raksasa. Dengan perlengkapan senjata yang lengkap, di mana menentang bangsa Israel, apakah ada yang berani untuk maju berperang? Dengan dia 1 lawan 1, seluruh bangsa Israel pada waktu itu, dipimpin oleh Saul, menjadi takut pada Goliat. Tidak ada satupun orang yang berani maju melawan Goliat. Lain hal dengan Daud pada waktu itu. Ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok paratnya. Daud melihat kejadian itu dan mendengar suara Goliat yang menentang bangsanya. Daud tidak takut dan justru memutuskan untuk maju melawan Goliat. Tentu hal ini mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Dengan penuh keyakinan, Daud maju berperang melawan Goliat. Apa yang menjadi rahasia kemenangan Daud untuk mengalahkan musuh raksasa yang menghadang? Yang pertama, tidak tawar hati. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Seluruh bangsa Israel langsung merasakan ketakutan dan menjadi tawar hati karena mereka merasa tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat. Tidak ada yang berani maju melawan karena Goliat mempunyai postur tubuh yang sangat besar dan sudah sangat berpengalaman dalam berperang. Kekuatan Goliat jauh di atas kekuatan rata-rata prajurit yang ada di bangsa Israel. Dan sudah dapat dipastikan siapapun yang melawan Goliat pasti akan langsung dihabisi olehnya. Itulah sebabnya orang Israel menjadi tawar hati, karena mereka tidak mungkin dapat mengalahkan musuh mereka. Tetapi berbeda dengan Daud yang tidak gentar sedikit pun, walau melihat dan mendengar perkataan Goliat. Daud bahkan memberikan semangat kepada bangsa Israel untuk tidak menjadi tawar hati dalam menghadapi Goliat. Demikian juga kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun tantangan yang sedang kita alami, bahkan kita mengalami di hari-hari ini virus corona, kita tidak perlu menjadi tawar hati. Kita harus belajar menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi persoalan apapun. Bahkan seperti Daud, kita tidak hanya menjadi kuat tetapi juga memberi kekuatan bagi orang lain. Yang kedua, melepaskan beban. Lalu Saul mengenakan baju kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Daud yang badannya kecil merasa tidak nyaman dan tidak bisa mengenakan baju perang yang sangat berat buat dirinya. Itu menjadi beban untuknya sehingga susah bergerak, sehingga dia melepaskan beban itu sebab beban itu justru akan menghambat dia. Beban di sini menggambarkan dosa dan keterikatan. Ibrani 12 ayat 1 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yang ketiga, bersandar pada Allah. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan menyerahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ada dua pola pikir yang berbeda yang dapat kita lihat pada saat pertempuran Daud melawan Goliat. Di satu sisi, si Goliat sangat mengandalkan kekuatan dan kemampuan secara fisik untuk berperang, dan sangat yakin bahwa siapapun lawan dia pasti menang. Di sisi lain, Daud melihat bahwa kekuatan, kemampuan, dan peralatan tempur bukanlah segalanya, tetapi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam dirinya. Daud bersandar kepada kekuatan Tuhan dalam pertempurannya. Dalam menghadapi persoalan atau masalah, ada kalanya Tuhan menuntut kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia. Kepintaran atau kepandaian memang membantu kita dan mengambil keputusan. Tetapi ada saatnya kita harus meletakkan kekuatan kita dan benar-benar bersandar kepada kuasa Tuhan. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertempur bagi kita. Dia yang akan berperang bagi kita dan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Yang keempat, melangkah dengan iman. Lalu Daud memasukkan tangan dalam kantongnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka dikenakan dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjatuhlah dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud tidak menggunakan metode yang canggih dan hebat dalam menghadapi Goliat. Daud tidak menggunakan senjata, perisai ataupun tombak. Daud hanya menggunakan batu dan umban ke arah Goliat. Tetapi mujizat justru terjadi saat Daud melakukan hal kecil. Batu yang diumbannya mengena ke dahi Goliat hingga terbenam ke dalam kepalanya. Goliat pun terjatuh dan kalah di tangan Daud. Untuk mendapat menang dalam masalah yang sedang kita hadapi, kita hanya perlu berani untuk melakukan langkah sederhana. Kita tidak perlu khawatir dan memikirkan banyak hal yang terlalu rumit. Hanya perlu keberanian saja untuk melangkah. Jangan tunda-tunda apa yang dapat kita lakukan. Jangan khawatir, jangan takut untuk melakukan keputusan. Jangan ada keraguan-raguan untuk melangkah maju. Satu langkah sederhana dapat membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.